Halo guys, lagi pada ngapain? Bagaimana kabar kalian hari ini? Masih pada puasa kan? Menemani waktu kalian berpuasa, Mimin 19 detik hadir kembali untuk membahas alur cerita film buat kalian. Film yang akan Mimin bahas kali ini berjudul The Divine Fury. Film The Divine Fury menjadi salah satu film Korea yang sedang hit saat ini. Salah satunya adalah kekuatan premis yang cukup menjanjikan. Genre horor modern dibalut dengan action thriller menjadi salah satu kombinasi apik yang tak terduga. Tak ketinggalan, bumbu-bumbu haru khas dari negeri gingseng mampu membolak-balikan emosi penonton tak karuan. Berburu iblis mungkin cerita yang klise, namun menggemaskan dengan sisipan dan konsep percaya kepada Tuhan. Film yang menghadirkan bintang utama Park Seo Joon benar-benar mampu memberikan sudut pandang yang baru, khususnya untuk film Korea. Namun sebelum lanjut videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe dan jangan lupa tekan tombol notifikasinya agar kamu tidak ketinggalan video dari 19 detik selanjutnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang anak kecil bernama Park Yong-hoo. Dia tinggal dengan sang ayah setelah ibunya meninggal. Ayahnya adalah seorang polisi. Keseharian mereka diisi dengan melewatkan waktu bersama. Ayah dan anak ini menjalani hidup bahagia. Pada suatu malam, ayahnya yang bernama Park harus pergi bekerja melaksanakan tugasnya sebagai polisi. Saat dia bertugas di sebuah jalan, dia menghentikan sebuah mobil. Dia kemudian menghampiri pengemudi yang memiliki tatapan cukup aneh. Dia juga menggunakan sejenis cincin bermotif burung gagak. Saat sedang diinterogasi oleh Park, pengemudi dan wanita itu mentancapkan gas mobilnya yang membuat Park terseret jauh, sampai akhirnya Park tidak mampu menahan pegangannya. Alhasil, Park pun terpental dan membuatnya tak sadarkan diri. Beberapa saat kemudian, Park mendapatkan perawatan di rumah sakit. Ini menjadi pukulan keras bagi Yong-ho karena khawatir peristiwa itu akan merenggut nyawa ayahnya. Di tengah ayahnya yang sedang kritis, kemudian Yong-ho berlari menuju sebuah gereja, di mana dia berdoa agar ayahnya bisa disembuhkan. Beberapa saat kemudian, datanglah seorang pendeta yang kemudian mengajak doa bersama dengannya. Pendeta itu mengatakan bahwa jika dia berdoa dengan setulus hati, maka Tuhan akan mengabulkannya. Namun sepertinya Tuhan punya rencana lain. Di dalam tidurnya, Yong-ho bermimpi tentang ayahnya. Dia mengatakan agar Yong-ho jadi orang yang baik, menurut pada neneknya, dan membantu orang yang sedang kesusahan. Yong-ho pun berkata, "Jangan pergi tinggalkan aku." Ayahnya kemudian berkata, dia akan selalu berada di sisinya. Ayahnya pun kemudian meninggal. Hal ini membuat Yong-ho sangat terpukul, karena dia telah pergi ditinggal ibunya, kini harus pergi ditinggal ayahnya. Scene kemudian beralih pada 20 tahun kemudian. Yong-ho kecil sekarang tumbuh dewasa dan menjadi seorang atlet MMA profesional. Tampak Yong-ho akan bertanding dengan petinju lain bernama John White. Tanpa sengaja kemudian Yong-ho melihat tato salib yang ada di punggung musuhnya itu. Saat itu juga dia mendengar bisikan yang mengatakan Tuhan telah membunuh ayahnya dan dia harus membalas dendam. Dia kemudian bertarung secara brutal dan menghabisi musuhnya tanpa ampun. Dia akhirnya berhasil memenangkan pertandingan itu. Setelah itu, kemudian dia kembali bertemu dengan sang ayah di dalam mimpinya. Dia berlari mengikuti ayahnya sampai tiba di mana dia melihat peti mati ayahnya. Kemudian dia melemparkan salib yang ada di peti mati ayahnya. Namun salib itu menempel pada tangannya dan kemudian terbakar. Di saat yang bersamaan juga ada bayangan roh jahat yang keluar dari dalam tubuhnya. Walaupun peristiwa itu hanya mimpi, namun seperti nyata, bahkan meninggalkan bekas luka di tangan kanan Yong-ho. Di suatu malam saat Yong-ho tertidur,
tampak roh jahat yang berusaha masuk ke dalam tubuhnya. Namun roh itu tiba-tiba kabur setelah melihat luka di tangan kanan Yongho. Tak lama kemudian, luka di tangan Yongho banyak sekali mengeluarkan darah. Peristiwa itu hampir terjadi setiap malam. Bahkan lebih parahnya lagi, roh jahat yang mengganggu Yongho menjadi sangat banyak. Dia kemudian pergi menemui keponakan dari sopirnya yang merupakan seorang paranormal bernama Hyungjo. Hyungjo memiliki kemampuan melihat roh jahat yang ada di dalam tubuh Yongho. Tidak hanya itu, dia juga melihat setitik cahaya yang ada di dada Yongho, yang ternyata cahaya tersebut berasal dari cincin ayahnya. Hyungjo juga melihat cahaya dari tangan kanan Yongho yang berasal dari bekas lukanya. Kemudian dia diperintahkan menuju ke sebuah gereja tua di tengah malam. Scene kemudian beralih di sebuah bangunan gereja tua. Terlihat di sana ada dua orang pastor yang sedang mengusir roh jahat dari tubuh seseorang. Mereka bernama Pastor An dan juga pastor muda bernama Choi. Roh jahat yang sedang mereka atasi ini sangat kuat, sehingga mereka berdua sangat kewalahan untuk mengatasinya. Keadaan semakin memburuk setelah roh jahat yang merasuki seseorang tersebut menyerang Pastor Choi dan membuatnya berlari. Tak lama kemudian datanglah Yongho menyelamatkan Pastor An yang sedang diserang. Mereka pun berhasil mengalahkan roh jahat tersebut. Yongho kemudian menceritakan apa yang dialaminya dan juga bekas luka di tangan kanannya kepada Pastor An. Kemudian Pastor An berkata bahwasannya itu adalah luka yang membawa berkat. Pastor An kemudian mendatangi apartemen Yongho untuk berdoa di sana. Dia juga meninggalkan kalung salib yang dia letakkan di belakang foto Yongho dan ayahnya. Yongho pun kembali tidur tenang tanpa ada gangguan dari roh jahat atau iblis. Saat dia terbangun di pagi hari, dia kemudian menyadari ada sebuah kalung, sedangkan dia masih belum mempercayai keberadaan Tuhan. Dia kemudian pergi untuk mencari tahu keberadaan Pastor An guna mengembalikan kalung salib tersebut. Saat malam tiba, hal aneh kembali terjadi saat kalung Pastor An sudah dia kembalikan. Dia kembali diganggu oleh roh jahat. Scene kemudian berpindah ke sebuah tempat diskotik. Di sini diperlihatkan seorang bernama Jishin, di mana Jishin ini adalah seseorang yang pernah membunuh ayah Yongho di masa lalu, di mana dia adalah pria penyembah iblis. Jishin kemudian bertemu dengan seorang mafia yang mengajaknya bekerja sama, menawarkan jasa keamanan. Bersekutu dengan iblis membuat Jishin seolah-olah tahu apa maksud dari tujuan mafia ini, mengajak kerjasama dengannya. Dia kemudian menusuk tangannya menggunakan cincin gagak miliknya. Dan dengan bicara santai, Jishin kemudian membeberkan apa tujuan mafia tersebut. Sontak, mafia itu pun langsung buru-buru lari meninggalkan tempat itu. Jishin kemudian menuju ruangan yang tersembunyi, yang merupakan ruangan untuk memuja iblis. Dia kemudian melakukan ritual agar hidupnya abadi dengan mencari tumbal. Dan orang yang akan dijadikan tumbal adalah mafia yang mengajak kerjasama dengannya tadi. Scene kemudian beralih pada Pastor An yang sedang berbicara dengan salah satu pastor. Pastor itu mengatakan bahwa ada seseorang wanita yang diganggu roh jahat dan meminta Pastor An agar bisa mengusir dari tubuh wanita itu. Pastor An berniat melakukannya sendiri dikarenakan Pastor Choi telah mengundurkan diri. Saat sampai di apartemennya, Pastor An mendapati Yongho yang ada di depan pintu apartemennya. Yongho pun kemudian dipersilahkan masuk ke apartemennya. Dia melihat luka yang ada di punggung Pastor An. Tidak hanya itu, dia juga diberikan benda dari Pastor An yang bisa melindunginya dari gangguan roh jahat. Di sini, Yongho bercerita tentang ketidakpercayaannya kepada Tuhan setelah kematian ayahnya dan tentang seorang pastor yang dianggap telah membohonginya dulu. Kemudian Pastor An mengatakan bahwa di dalam hatinya
dia masih percaya dengan Tuhan. Hanya saja dia masih marah karena kematian ayahnya. Kemudian Yong-ho mengantar Pastor An yang akan mengobati wanita yang sedang diganggu oleh iblis, dan Yong-ho bersedia untuk membantunya. Saat tiba di apartemen wanita itu dan akan melakukan pengusiran, malah seolah-olah tidak terjadi apa-apa, dan malah wanita itu mengatakan bahwa ibunya lah yang dirasuki oleh iblis. Ternyata iblis yang berada di dalam tubuh wanita itu hendak memanipulasi pikiran Pastor An dan juga Yong-ho. Namun karena tidak yakin, kemudian mereka berdua melakukan pengusiran paksa. Dan benar saja, reaksi iblis yang ada di dalam tubuh wanita itu pun bereaksi dan merubahnya menjadi sosok yang sangat mengerikan. Iblis itu berhasil melempar Pastor An dan memanipulasi pikiran Yong-ho sehingga memunculkan dendam kembali di pikiran Yong-ho. Yong-ho pun membabi buta menyerang wanita yang dirasuki iblis itu dan berniat untuk membunuhnya. Namun kemudian ditenangkan oleh Pastor An. Mereka kemudian melanjutkan pengusiran roh jahat atau iblis di dalam tubuh wanita itu, dan akhirnya mereka berdua pun berhasil. Di sisi lain, Jishin yang mengetahui hal tersebut begitu sangat marah dan berniat untuk membalas dendam. Jishin kemudian pergi ke salah satu panti asuhan dan memanipulasi pikiran seorang anak yang sering dibully teman-temannya. Kemudian Jishin juga menyamar menjadi Pastor Choi dan menemui Yong-ho. Di sini dia mengatakan pada Yong-ho bahwa dia juga memiliki luka yang sama dengan Yong-ho dan mengatakan bahwa Pastor An hanya memperalat dirinya dan juga Yong-ho. Kemudian Jishin pergi meninggalkan Yong-ho. Di tempat lain, sekumpulan biarawati sedang berdoa di depan seorang anak yang pikirannya telah dimanipulasi oleh Jishin. Anak tersebut telah kerasukan roh jahat atau iblis. Pastor An kemudian menelpon Yong-ho dan berniat meminta bantuannya. Namun Yong-ho telah termakan oleh perkataan dari Jishin dan tidak mau mengangkat teleponnya. Pastor An kemudian dengan sangat terpaksa pergi sendiri untuk mengatasi masalah tersebut. Namun ternyata iblis yang merasuki tubuh anak itu sangatlah banyak. Di tempat yang berbeda, Yong-ho sedang dikontrak untuk sebuah pertarungan tinju MMA. Namun dia menolaknya. Yong-ho kemudian mendapatkan telepon dari salah satu suster di panti asuhan tersebut. Dia pun kemudian bergegas pergi ke sana. Pastor An terus melakukan pengusiran iblis yang ada di dalam tubuh anak itu, hingga dia terluka dan tak sadarkan diri. Sampai pada akhirnya Yong-ho datang untuk membantu, dan mereka pun berhasil melakukan pengusiran. Setelah anak itu tersadar, anak itu bercerita tentang Jishin yang menemuinya. Jishin pun sangat marah dan melanjutkan balas dendamnya dengan menemui anak tersebut dan menjadikan anak itu sebagai tumbalnya hingga anak itu tewas. Para suster kemudian memberitahu tentang tewasnya anak itu kepada Pastor An dan juga Yong-ho. Mereka pun bergegas menuju rumah sakit tempat di mana jasad anak itu disemayamkan. Saat sedang mengecek kondisi mayat bocah yang malang itu, Yong-ho melihat sosok Jishin. Dia pun bergegas lari mengejarnya. Sementara itu, jasad anak itu seakan-akan hidup kembali dan meminta pertolongan pada Pastor An. Namun itu hanya manipulasi iblis yang merasukinya. Dan saat itulah Jishin muncul dan melukai leher Pastor An. Yong-ho kemudian membawa Pastor An ke gereja, dan di sana sudah ada Pastor Choi yang akan mengobati luka Pastor An sembari terus berdoa. Sementara itu, Yong-ho bersiap untuk pergi mencari Jishin. Singkat cerita, Yong-ho berhasil menemukan tempat persembunyian Jishin. Dia pun bertarung dengan para anak buahnya dan berhasil membunuh satu persatu iblis yang tertanam di tubuh para anak buah Jishin. Sampai pada akhirnya dia menemukan tempat pemujaan kepada iblis milik Jishin. Sementara itu, di tempat pemujaan iblis tersebut, Jishin mengorbankan dirinya. Dia
kemudian berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Tubuhnya penuh dengan sisik, seperti halnya ular. Yong-ho pun kemudian bertarung dengan perubahan Jishin. Di tengah pertarungan mereka yang begitu sengit, Jishin kemudian menggigit bahu dari Yong-ho dan meracuninya. Dan Yong-ho pun tak sadarkan diri. Di bawah alam sadar, Yong-ho seolah didatangi oleh ayahnya. Dia pun memeluk ayahnya. Kemudian ayahnya seolah memberinya kekuatan untuk bangkit. Seketika Yong-ho pun terbangun dengan api putih yang menyala di tangan kanannya. Yong-ho dan Jishin pun kembali bertarung, hingga akhirnya iblis Jishin berhasil dikalahkan oleh Yong-ho. Iblis Jishin pun akhirnya mati. Kemudian tubuh Jishin ditarik oleh iblis ke kolam tempat dia menyerahkan tumbal-tumbalnya selama ini. Setelah itu, Yong-ho bergegas kembali menemui Pastur An, dan ternyata Pastur An sudah pulih kembali. Di akhir film, Pastur An mengirim sebuah pesan kepada Pastur Choi yang mengatakan bahwa dia sudah sampai di tempat aslinya bersama Yong-ho. Dia juga menyemangati Pastur Choi dan juga memberikan kalung salib miliknya kepada Pastur Choi, dan film pun berakhir. Bagaimana guys, filmnya cukup keren kan? Share pendapat kalian di kolom komentar ya. Terlepas dari semua itu, inti dari film ini mengajarkan bahwa seburuk apapun kisah atau nasib yang menimpa hidupmu, tetaplah percaya akan Tuhan. Tuhan selalu mengetahui apa yang menurutnya baik, tak terkecuali tentang hidup dan matinya seseorang. Jadi, tetap berpikir baik agar hati tidak mudah dikuasai iblis. Kekuatan baik dapat mengalahkan segala kekuatan buruk, dan semua agama mengajarkan untuk selalu berbuat baik. Sampai di sini dulu pembahasan kali ini guys. Sampai jumpa di video dari 19 detik selanjutnya. See you next time.